A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita ucapkan puji dan syukur pada Allah. Kita bisa berkumpul lagi, bisa melaksanakan aktivitas seperti biasa, belajar daring pelajaran pendidikan agama Islam. Seperti minggu kemarin, kita sudah mempelajari materi kita tentang iman kepada Allah. Jadi sekarang kita lanjutin materi berikutnya. Sebelum kita lanjutin materi berikutnya, baiklah kita berdoa dulu supaya kita mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baiklah, untuk memulai acara ini kita mulai dengan sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu materi kita pada pagi hari ini iman kepada Allah. Iman kepada Allah yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah itu ada, pencipta alam semesta, dan kita yakini dengan dalam hati, kemudian kita ucapkan dengan lisan, dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bentuk pengamalan daripada iman kepada Allah itu adalah dengan kita mempelajari Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik bagi Allah. Asmaul Husna. Asma itu nama, Husna itu baik. Jadi nama-nama yang baik. Nama-nama yang baik bagi Allah itu banyak sekali. Ada 99 nama. Ada 99 nama. Adapun yang kita pelajari pada hari ini adalah mewakili atau enggak semuanya kita pelajari 99 itu. Kita pelajari sebagian saja untuk mencontohkan apa yang harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dari Asmaul Husna. Kemudian ada konsep yang harus kita pelajari di sini, yaitu dari Asmaul Husna itu ya, kita lihat ada pengertian iman kepada Allah. Dari Bu jelasin tadi, iman pada Allah itu iman artinya percaya, kemudian iman pada Allah berarti meyakini bahwa Allah itu ada, pencipta alam semesta, dapat kita buktikan dengan ciptaan-ciptaannya. Kalaupun kita tidak bisa melihat Allah, tapi kita bisa melihat hasil ciptaannya. Nah, di sini dalam Asmaul Husna ada beberapa yang kita pelajari di sini. Enggak semuanya kemarin kita sudah belajar video itu ya, video pembelajaran pertama. Ada Al-Alim, Al-Habir. Al-Alim artinya mengetahui. Al-Habir waspada, maha waspada. Kemudian As-Sami mendengar. Kemudian Al-Basir melihat. Jadi membaca, memahami dan berperilaku. Kita baca, kita pahami, kemudian kita terapkan dalam perilaku kita sehari-hari. Iman kepada Allah, sudah Ibu jelasin tadi ya. Pengertiannya adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah itu ada. Kemudian kita ucapkan dengan lisan, seperti kita ucapkan dengan la ilaha illallah atau asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu kita ucapkan dengan lisan. Setelah kita yakini, kita ucapkan dengan lisan, kemudian kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada iman menurut bahasa. Iman menurut bahasa berarti percaya atau yakin.
ya, percaya atau yakin bahwa Allah itu ada. Itu kalau dia menurut bahasa. Kemudian menurut istilah, iman menurut istilah adalah sikap hati dengan penuh keyakinan tanpa keraguan sedikit pun membenarkan keberadaan Allah Subhanahu wa taala dengan segala sifat-sifat yang dimilikinya. Itu kalau menurut istilah. Jadi ada dua ya. Kita ulang lagi, iman menurut bahasa berarti percaya atau yakin. Kalau menurut istilah, yaitu sikap hati dengan penuh keyakinan tanpa keraguan sedikit pun. Membenarkan keberadaan Allah dengan segala sifat-sifat yang dimilikinya. Jadi kita membenarkan bahwa Allah itu ada. Tanpa ada keraguan sedikit pun ya. Itu tadi sifat-sifatnya. Sifat-sifatnya tadi ada terdapat dalam Asmaul Husna. Ada 99. Ulang lagi kita pelajari sekarang, enggak 99. Kalau kita belajar 99 banyak ya. Sehingga waktunya tidak cukup. Kemudian iman meliputi keyakinan hati, pernyataan lisan, dan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Jadi al-imanu uqdul bil qalbi wa ikraru bil lisani wa amalu bil arkan. Iman itu di hati, kemudian dinyatakan dengan lisan, tadi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ya, tidak Tuhan selain Allah. Dan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Kita terapkan kalau iman pada Allah, Allah Maha melihat, berarti kita mempergunakan mata kita dengan penglihatan atau dengan melihat yang baik-baik. Iman pada Allah, misalnya asami, Allah Maha mendengar, berarti dalam mendengarkan perkataan, percakapan atau kata-kata, kita harus mendengarkan kata-kata yang baik. Dan lain sebagainya. Allah Maha memberi al-wahhab, bahwa kita sebagai insan yang mulia, harus saling memberi, harus saling menutupi, saling membantu di antara sesama manusia atau sesama muslim. Berikutnya, may yuti'ir rasul faqad atau Allah. May yuti'ir rasul faqad atau Allah. Siapa yang mentaati Rasul, berarti dia taat kepada Allah. Kemudian tanda-tanda adanya Allah. Kita lihat ya, apa tanda-tanda adanya Allah? Kehidupan alam ini dengan seluruh isinya merupakan bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala ada dan mengatur semua makhluk hidup. Itu tanda-tanda Allah ada. Misalnya kita lihat langit terbentang luas ya, tanpa tiang kok bisa berdiri langit. Itu yang menunjukkan bahwa ada penciptanya. Kemudian lautan yang luas ya. Ada penciptanya, lautan yang luas biru, laut itu nak ya. Sehingga seperti tidak bertepi. Sangat luas sekali. Nah, hasil daripada ciptaan itu adalah seluruh isinya tadi merupakan bukti bahwa Allah itu ada. Apalagi misalnya tanda-tandanya. Allah menciptakan siang dan malam. Ada siang, nanti terang. Kalau siang, kalau malam kita gelap gulita. Yang bisa menentukan siang malam tidak ada yang bisa menggelapkan malam. Tidak ada kecuali Allah. Jadi tanda-tanda adanya Allah Subhanahu wa taala, kehidupan alam ini dengan seluruh isinya merupakan bukti bahwa Allah ada dan mengatur semua makhluk hidup. Itu tanda-tanda bahwa Allah itu ada ya. Kemudian Asmaul Husna. Asmaul Husna artinya kalau menurut bahasa berarti nama-nama yang baik. Ingat asma itu nama. Asma itu atau nama. Husna adalah baik. Jadi kalau menurut bahasa nama-nama yang baik. Itu pengertian daripada Asmaul Husna.
Kemudian menurut istilah Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik, yang indah milik Allah sebagai bukti kemahasempurnaannya yang berjumlah 99. Tadi Bu bilangin ya ada 99 nama Allah, tapi tidak semua kita pelajari. Yang kita pelajari adalah sebagian saja, yaitu ada berapa? Kalau nggak salah di buku kita itu ada 8 yang kita pelajari ya, yang akan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian penjelasan makna Asmaul Husna. Al-Alim. Yang pertama Al-Alim. Al-Alim artinya maha mengetahui atau memiliki ilmu. Allah itu mengetahui, memiliki ilmu. Ilmu Allah itu banyak sekali dibandingkan dengan ilmu kita, bagaikan setetes air di lautan. Ilmu manusia itu sangat sedikit sekali. Tapi kalau ilmu Allah sangat luas dan banyak. Jadi Allah itu memiliki ilmu atau memiliki pengetahuan. Oleh karena itu, kalau kita mengimani daripada Asmaul Husna atau kita mempelajari Asmaul Husna itu, bahwa Allah itu suka kepada orang yang mencari ilmu. Oleh karena itu kita banyak-banyak mencari ilmu. Jangan sampai kita merasa cukup ya, cepat merasa cukup. Banyak-banyaklah misalnya dalam ilmu agama, kita belajar ngaji di rumah, belajar mendengarkan ceramah di TV ya, di YouTube itu banyak ceramah agama yang mengandung pengetahuan, yang memiliki ilmu tentang agama. Kemudian ilmu misalnya ilmu yang di sekolah, kita belajar matematika, belajar IPS gitu ya. Itu juga ilmu yang berguna bagi kehidupan kita. Jadi kalau Allah itu Al-Alim, dia maha mengetahui atau memiliki ilmu, maka kita harus menerapkannya dengan kita belajar, banyak-banyak belajar mencari ilmu. Kemudian dengan pengetahuan yang tiada batas, Allah bebas memberikan ilmu kepada hambanya yang mematuhi segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Jadi dengan Al-Alim ini Allah mengetahui apa yang ada di langit, di bumi, di air, di udara, semuanya Allah tahu ya. Jadi tanpa batas Allah itu mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi dan memberikan ilmunya kepada hambanya yang mematuhi segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Oleh karena itu kita harus mencintai Allah ya dan mengambil ilmu daripada Allah yang maha luas tadi ya. Banyak sekali ilmu Allah itu yang tidak kita miliki. Oleh karena itu kita harus selalu mencari ilmu. Kemudian pengetahuan semua makhluk adalah bersumber dari pengetahuan Allah. Ya, pengetahuan Allah semua itu. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran itu semua ilmu ada. Ada ilmu tentang tumbuh-tumbuhan, ada ilmu tentang penerbangan, ada ilmu waris, ilmu pernikahan, ya, ilmu kemudian perceraian, semua hukum-hukum Islam ada di sana. Ilmu tentang yang lain-lainnya sehingga lengkap dijelaskan dalam Al-Quran. Jadi oleh karena itu ilmu itu bersumber dari Allah. Kemudian berikutnya ada Al-Habir. Kalau tadi Al-Alim ya, masalah mengetahui, kita harus memiliki ilmu pengetahuan, kita harus banyak mencari ilmu. Sekarang Al-Habir. Al-Habir itu maha teliti. Artinya maha teliti. Jadi dalam mengerjakan sesuatu, kita tidak boleh sembrono. Kita tidak boleh sembarangan ya, harus teliti. Teliti dan hati-hati. Kenapa? Karena Allah mengetahui apapun yang dikandung dalam hati dan pikiran kita. Maka kita dalam mengerjakan sesuatu pekerjaan itu harus teliti, harus hati-hati. Karena Allah Ma'al Habir, maha teliti. Tidak mengerjakan sesuatu asal jadi. Tidak mengerjakan sesuatu itu asal selesai ya. Seperti kalian mengerjakan tugas. Jangan sampai mengerjakan tugas itu sampai selesai. Dah kerjakan, yang penting ngumpul. Jangan ya.
kerjakan dengan baik-baik dan kerjakan dengan teliti sehingga akan mendapatkan hasil yang baik. Untuk meneladani nama Allah Al-Habir ini dengan berbaik sangka kepada Allah dan sesama. Ya. Jadi untuk mempelajari Asmaul ini dengan kita berbaik sangka kepada sesama. Kemudian yang ketiga, As-Sami, Maha mendengar. Mendengar artinya Allah itu mendengar apapun yang ada, suara yang sedikit sekecil apapun suara, Allah Maha mendengar. Walaupun kita berada di dalam tempat yang tidak diketahui orang. Kita menjerit, kita misalnya bersuara lirih, Allah itu mendengar. Mendengarkan apa? Mendengarkan segala sesuatu yang sekalipun pelan suaranya. Jadi As-Sami yang ketiga nak ya. Allah Maha mendengar. Oleh karena itu, dalam mempergunakan telinga kita, kita mendengarkan kalimat-kalimat yang baik-baik. Jangan sampai kita mendengarkan kalimat yang tidak bagus. Kemudian Allah mendengar tanpa perantara daun telinga. Nggak seperti kita ya pakai telinga. Kalau dia pakai telinga terbatas berarti pendengarannya. Allah bisa mendengar suara, warna maupun benda di seluruh jagat raya ini tanpa batas. Itu pendengaran Allah. Kemudian Al-Basir yang keempat, Maha melihat. Al-Basir artinya Maha melihat. Allah melihat segala sesuatu yang ada di alam ini, baik yang tampak maupun tersembunyi, lahir batin. Tidak ada satupun yang terlepas dari penglihatan Allah. Demikianlah yang kita pelajari dari iman kepada Allah. Nanti setelah ini kan setelah kita pelajari iman kepada Allah ada hikmahnya ya. Apa hikmahnya? Yang pertama lahirnya potensi tauhid. Ingat, tauhid itu adalah mengesahkan Allah. Jangan sampai kita berpendapat bahwa ada kekuatan lain selain Allah. Kalau kita mengakui ada kekuatan lain selain Allah, berarti kita sudah menyekutukan Allah. Telah syirik kita ya. Telah menyekutukan Allah, telah syirik. Syirik adalah dosa yang tidak bisa diampuni. Oleh karena itu, akan ada kalau kita beriman pada Allah, lahirnya potensi tauhid yang menganggap atau mengimani bahwa mempercayai bahwa Allah itu satu ya. Kemudian melahirkan sikap baik sangka, tabah dan tawakal. Yang ketiga, terhindar dari akhlak yang tercela dan kemusyrikan. Tuh, hikmah kita beriman kepada Allah. Berperilaku yang mencerminkan ketaatan pada Allah dan meneladani Asmaul Husna. Jadi dalam pelajaran Asmaul Husna ini kita meneladaninya, kita mencontohnya, kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau bisa melihat, berarti matanya pergunakan melihat yang baik-baik. Dan juga mendengar ya. Kalau Allah Maha mengetahui, berilmu, alim, kita harus mencari ilmu yang bermanfaat, ilmu yang baik-baik. Dengan memahami Asmaul Husna, maka diri kita harus sadar untuk berbuat benar dan jujur dalam segala hal. Karena apa yang kita lakukan semua akan dilihat dan dihitung oleh Allah. Ya, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita kerjakan akan dipertanggungjawabkan, akan dihitung oleh Allah nanti di yaumil akhir. Akhir kata ya, demikianlah pelajaran dari Ibu ya. Kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas kalian sekarang ya, nanti kerjakan rangkuman. Ya, merangkum materi tentang iman kepada Allah yang ada Asmaul Husnanya Al-Alim, Al-Habir, As-Sami, Al-Basir. Ada 4 itu. Jadi semua yang sudah kita pelajari tadi kalian tulis. Kalian rangkum, kemudian kumpulkan. Kalau ngumpulkan tuh di grup ya. Kumpulkan di grup Pi, jangan lewat Japri. Kalau Japri terlalu banyak yang Ibu koreksi. Kalau di grup kan enak lihat satu-satu. Kelompokkannya enak itu.
Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.